Duel di debat kedua. Silakan saya tunggu komentar Anda di Twitter @kompas.tv yang akan kami tayangkan selama acara ini berlangsung. Hashtagnya adalah debat kedua. Pertanyaan bisa Anda tuliskan di kompas.tv/interaktif untuk saya tanyakan pada narasumber saya. Malam hari ini sengaja saya tidak mengundang mereka yang ada di dalam TKN atau BPN, tapi mereka berdua sudah mantap mendukung dan memilih calon presiden nomor urut 1 dan nomor urut 02. Saya mulai dulu dengan paling ujung sebelah kanan yaitu pekerja seni, produser film Nia Dinata. Lalu Direktur Eksekutif CITA, benar ya saya bilangnya, Center for Indonesia Taxation Analyst, Bung Justinus Prastowo. Dan seseorang yang juga pasti sudah tidak asing buat Anda, ia adalah pejabat senior perempuan pertama di Bank Sentral Indonesia, Miranda Gultom, Deputi Senior Gubernur BI tahun 2004. Saya juga mengundang dari pihak 02 atau mereka yang sudah memilih yakin akan 02, yaitu pengamat kebijakan publik Pak Said Didu, ekonom Unlimited Insight & Co. Haryadin Mahardika, dan paling ujung kiri saya Antoni Leong, koordinator Prabowo Sandi Digital Team atau Pride. Bapak-bapak dan Ibu, tadi saya sudah mengingatkan kembali apa yang terjadi 5 tahun lalu. Jadi dua capres ini ketemu lagi gitu. Jarang-jarang sebenarnya di dunia ini ada orang yang ketemu lagi tiap 5 tahun ya. Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Saya mau tanya dulu dengan 01. Buat Bu Miranda yang aktif sebagai relawannya Pak Jokowi Ma'ruf, apa yang harus ditampilkan Pak Jokowi di debat minggu nanti? Wah, ini pertanyaan susah, masa mesti ngajarin Pak Presiden. Tetapi kalau ditanya what I wish, apa yang saya inginkan untuk keluar adalah sesuatu yang niscaya. Apa yang dibangun selama ini, infrastruktur sudah dibuktikan. Ya, kita nggak bisa bantah, ada masalah. Orang bilang kurang ini, kurang itu, pokoknya ada. Beliau sudah pernah bicara mengenai infrastruktur yang lebih dalam lagi. Yaitu bukan hanya physical infrastructure seperti sekarang ini, tetapi lebih ke human resources. Dan saya rasa ini adalah titik di mana kita bisa melihat sampai sejauh apa visi beliau untuk meningkatkan mutu manusia Indonesia. Ya. Jadi Ibu ingin bilang kalau dulu dua-duanya sama-sama akan, harusnya Pak Jokowi harus menggunakan kata sudah ya. Ya. Saya ke Pak Said Didu dulu. Pak, karena ini rematch lagi, duel ulang, Pak Jokowi akan bisa lebih leluasa mengatakan sudah. Pak Prabowo tetap akan mengatakan akan gitu. Apa yang harus ditekankan Pak Prabowo dalam debat nanti yang menunjukkan kelemahan sudah? Terima kasih Kompas TV tadi menyiarkan debat 2014. Ya. Karena ini saya lihat manusia tertukar nih. Jadi usul Pak Prabowo dilaksanakan Pak Jokowi gitu. Jadi ya biasa-biasa saja lah menghadapi Pilpres ini. Saya ingin menyatakan begini. Ini saya yakin debat yang agak seru. Satu karena agak seru. Oh, agak Pasti agak seru karena perubahan ini menjadi tarung bebas. Tarung bebas tidak pakai kisi-kisi. Yang kedua, ini adalah andalan Presiden Jokowi. Andalannya Presiden Jokowi, infrastruktur, energi, ini andalannya dia. Kalau TKN bilang ini tema hari Minggu tuh Jokowi banget. Ya, Jokowi banget. Tapi banyak juga ruang yang bisa dikritisi. Tapi bagi saya dikritisi itu bagus-bagus saja supaya semakin baik. Seperti umpamanya infrastruktur, pasti saya yakin semua orang menyatakan infrastruktur penting dan Pak Prabowo juga 2004 menyatakan 2014 itu penting. Ruang yang terjadi adalah karena terjadi dampak-dampak yang tidak diharapkan seperti pasti saya akan terbuka bagaimana menghadapi infrastruktur yang tidak layak. Jadi meskipun ini temanya Jokowi banget, tetap ada celah yang masih bisa ruang kritiknya cukup bagus dan saya harap ini keluar. Jadi jangan menganggap persailan karena kritikan itu perlu untuk perbaikan ke depan. Siapapun yang terpilih nanti melihat kritikan itu. Jadi ruang kritik yang muncul nanti adalah saya bayangkan adalah kenapa
banyak infrastruktur yang tidak layak, Oke. yang infrastruktur komersial. Yang kedua, kenapa infrastruktur lebih banyak ke komersial yang infrastruktur komersial yang dibanggakan bukan infrastruktur. Kita akan ke situ sih Pak Said Didu. Saya ke Bung Justinus Prastowo dulu. Menurut Anda apa yang harus apa yang Anda harapkan ditekankan sekali lagi oleh Pak Jokowi? Ya tentu saja capaian yang sudah ada disampaikan ke publik, lalu apa manfaat buat publik itu juga penting. Termasuk juga menurut saya yang mengakui apa yang memang belum diselesaikan dan akan dikerjakan. Jadi saya berharap Pengakuan itu menurut Anda penting? penting menurut saya karena tema ini meskipun Jokowi banget tadi, tetap perlu kita memberikan sinyal pada market, pada investor, pada publik bahwa apa yang dibuat ini memang penting, bermanfaat buat masyarakat. Dan Lalu kredibel dan selebihnya investor juga punya keyakinan ke depan apa yang akan saya tuntaskan. Itu penting menurut saya. Jadi Anda sebagai seorang analis tidak saja meyakinkan pemilihnya, tetapi juga meyakinkan investor ya. Kalau Pak Jokowi terpilih kedua lagi, bagaimana membawa ekonomi ini ke depan. Oke, saya ke Haryadi Mahardika. Menurut Anda akan-akannya Pak Prabowo itu harus seperti apa supaya bisa new hope? Mengingat Pak Prabowo bukan new person, orang lama tapi dituntut bisa membawa new hope. Ya, saya pikir Pak Prabowo ini adalah putra terbaik bangsa yang satu-satunya belum diberi kesempatan ya memimpin ya. Jadi justru Pak Jokowi ini begitu menjadi presiden 2014, kita sekarang sudah bisa mengukur beliau itu seperti apa sih, kapabilitasnya seperti apa, akan sampai sejauh mana kita akan dibawa oleh Pak Jokowi, kita sudah bisa mengukur saat ini. Nah artinya new hope itu justru sekarang ada di Pak Prabowo, karena kita belum bisa mengukur Pak Prabowo ini kalau jadi presiden Indonesia bisa jadi seperti apa. Saya pikir dengan konsistensi beliau, Pak Prabowo punya kapabilitas yang jauh lebih bagus daripada Pak Jokowi dalam hal ini. Karena apa? Karena kita sudah memberi kesempatan Pak Jokowi selama 4 tahun ini, kita sudah tahu kelebihan dan kekurangan beliau, dan masyarakat sekarang sudah bisa memiliki standar ukuran. Nah ini yang paling penting menurut saya. Standar ukurannya nanti yang memang jadi perdebatan. Nia Dinata, Ya. sebagai pekerja seni, apa yang ingin Anda lihat dari Pak Jokowi nanti? Yang paling penting buat aku, karena menurut aku Pak Jokowi ini satu-satunya orang yang tingkat emotional intelligence-nya udah setingkat Sufi ya. Dicaci maki sabar. Jadi aku pengennya di aura positif Bapak itu harus keluar di debat kedua. Ikut nonton ya kemarin debat pertama saya lihat. Ikut, ya. Jadi saya kepingin sekali itu yang harus keluar, kesabarannya, mental kerjanya itu harus benar-benar bisa dilihat oleh masyarakat seluruh Indonesia live debat nanti. Oke, sampai di situ dulu ya, boleh ya. Saya ke Antoni. Ya. Bagaimana new hope bisa diberikan pada old person Ya. atau orang yang lama? Kalau tadi katanya temanya Jokowi banget, infrastruktur ya harusnya bisa bukan hanya bicara kuantitas, tapi bicara bagaimana memberikan dampak kepada masyarakat. Udah ada 4,5 tahun ini dengan bendungan yang segitu banyak, infrastruktur segitu banyak, apakah memberikan dampak perekonomian, dampak kesejahteraan, itu yang kita minta. Jadi kalau dari Pak Prabowo sendiri, inilah yang harus kita buka. Debat ini harus dijadikan sebuah media pendidikan politik untuk masyarakat, bagaimana swing voter yang segitu besar hari ini harus melihat apakah kerja nyata yang katanya nyata itu sudah memberikan dampak yang segitu besar kepada masyarakat. Jadi Anda sendiri mengharapkan Pak Prabowo cukup ofensif mengkritik atau ya, makanya kalau kami dari tim dan dari relawan sih berharap beliau ofensif. Tapi karena saking baiknya Pak Prabowo ini, kita yang gemes. Kita hadir di debat, di pertemuan, di debat-debat live, kita yang panas. Oh gitu? Kenapa Pak Prabowo nggak mengeluarkan ini? Nggak ada ini. Padahal datanya sangat luar biasa kita miliki. Nah, jadi Anda berharap di debat kedua nanti Pak Prabowo lebih menyerang gitu? Kita harapkan harus tetap adem, hanya saja kita harus berdasarkan data. Nah ini yang kita harapkan bagaimana debat ini jadi pendidikan politik. Kalau memang ini rasanya baik, ya kita pertahankan. Tapi kalau tidak, ini kan terganti. Bicara soal ofensif, di debat ada Nia kan kemarin juga nonton langsung. Nia cukup waktu ngeliat closingnya Pak Jokowi begitu, melihat orang bilang itu bukan Pak Jokowi karena ofensif banget gitu. Saya bukan pelanggar HAM, saya tidak punya masa lalu dan kemudian menggulung lengan ke meja. Itu Pak Jokowi menurut Nia atau seperti yang orang menurut bilang? Menurut aku itu Pak Jokowi ya, karena memang itulah orang Jawa ya. Bisa
sabar tapi juga bisa kerja. Itu adalah semangat bekerjanya yang dia kasih lihat, dan ketika dia langsung jalan dan itu dia yang pertama kali memeluk Pak Prabowo. Kalau mau di replay bisa, karena kita juga jadi kaget. Loh, dia mau kemana? Gulung lengan, terus dia jalan, dia peluk oponennya. Artinya apa? What does it I think it's a very good gesture. Yaitu tadi orang yang tingkat kesabarannya udah tingkat sufi, jadi dia bisa melakukan itu gitu. Jadi it's a very positive vibe, good energy, dan semuanya positif. Oke. Kalau saya berharap, karena saya melihat ini, makasih Mbak. Saya melihat saya jangan pada pihak memancing emosinya, karena saya melihat ini dua-duanya naik emosinya. Kalau Mbak tadi menyatakan tingkat sufi, saya kurang sepakat, karena akhir-akhir ini tadi pernyataan lagi macam-macam semakin keras. Ini saya berharap dua-dua pihak menurunkan, jadi jangan menurunkan tensinya baik Prabowo maupun ini, karena ini dua pemimpin yang bisa membuat masalah ketegangan bangsa, harus ditahan emosinya. Karena pada titik apa yang dianggap bisa sampai ke bawah? Istilah saya menyerang yang tidak perlu, berdebatlah dengan konsep, jangan menunjukkan kata-kata yang emosional. Jangan menunjukkan apa. Di mananya Pak Said Didu menyerang? Seperti umpamanya tidak ada kaitan substansi di debat pertama itu, tahu-tahu keluar partai Anda begini, itu nggak ada kaitan sama substansi sama sekali. Gitu. Jadi maksud saya berharap kedua tim sukses ini. Tapi sebenarnya kan itu bisa oleh moderator bisa juga itulah pentingnya moderator. Diingatkan bahwa itu tidak sesuai dengan tema. Di sana. Jadi tim sukses itu saya berharap jangan menunjukkan substansi-substansi yang masuk ke hal-hal yang non substansif gitu. Ya termasuk konsisten pada topik. Kalau ngomongin hukum jangan ngomongin pajak. Seperti itu juga. Ya, betul. Konsisten juga sama topik. Tadi cuma ditanya ini ngomonginnya yang lain. Karena juga ada soal pajak ya waktu itu ya, tax ratio. Muncul 2 kali. Saya kira curcol begitu harus dihindari supaya lebih fair dan objektif. Gitu. Oke. Waktu di debat, sebentar Ibu ya, waktu di debat berdua dengan Pak Maruf dan Pak Prabowo juga dengan Cawapres Sandi Uno, juga ada stage act dari Pak Prabowo, yaitu berjoget dan kemudian ada pijatan dari Sandi Uno. Menurut Anda apakah gesture ini perlu dilakukan lagi? Ya kalau menurut saya begini, pemimpin itu kan duit tunggal kalau di Indonesia ya. Kita mengenal duit tunggal itu Pak Karno dan Bung Hatta, Bung Karno dan Bung Hatta gitu. Jadi chemistry-nya ada. Jadi kalau kita melihat debat pertama, chemistry yang mana dari dua paslon itu kan kelihatan yang mana yang ada chemistry-nya. Jadi yang berpotensi menjadi duit tunggal baru itu kita bisa lihat. Nah, saya pikir ada gap antara Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf yang sangat serius sekali, dan ini membahayakan bagi bangsa kita. Kenapa? Tantangan bangsa kita ke depan itu salah satunya adalah tantangan ekonomi. Tapi kalau karena nanti hari Minggu sendirian nggak bisa ya. Iya, jadi pijitannya itu nggak akan nggak ada lagi. Kalau dengan Pak JK di 2014 kita bisa melihat chemistry itu, dan Pak JK juga mumpuni di bidang ekonomi. Tapi nanti bagaimana dengan Pak Ma'ruf sendiri dalam mengarungi nanti 2019 ke selanjutnya. Kalau kita karena hari Minggu nanti cuma sendiri nih mengulang antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo, perlu ada gesture, ada gimmick nggak dari Pak Jokowi supaya penting nggak itu buat pemilih, penonton? Orang yang percaya diri tidak harus bersandar pada gimmick. Orang yang percaya diri tidak perlu bersandar pada gimmick. Nggak perlu. Kalau sebagai seorang sutradara film perlu nggak? Ada kayak gitu Pak Jokowi, kan biasanya selama ini banyak gimmicknya, naik motor di Asian Games. Enggak, kalau itu emang hobi ya, tapi kalau pada debat karena ini adalah peristiwa nasional yang sangat formal, aku setuju sama Ibu Miranda yang nggak perlu ada itu gimmick-gimmick. Nggak perlu? Nggak perlu. Oke, baik, kita masih akan lanjutkan perdebatan ini atau diskusi kita tentang debat hari Minggu yang merupakan duel ulang. Sebelum debat resmi dimulai, dua kubu sudah berdebat dan saling jawab mengenai tudingan kebocoran anggaran. Fakta atau sensasi? Kami kembali saat lagi.